Nanti di akhirat itu ada ahlul musibah dan ada ahlul afiyah. Siapa ni ahlul afiyah? Kata Nabi bilang, ahlul afiyah itu orang hidupnya banyak bersyukur, dia ibadah, tapi musibah jarang. Musibah jarang, Pak. Masuk surga juga. Ya, makanya jadilah orang kaya yang bersyukur. Siapa yang bersyukur, badannya sihat walafiat, musibah kurang, masuk surga dia. Tapi ada orang ahli surga, ahlul musibah, yang banyak ujian Allah datang kepada dia dan dia bersabar. Ahlul afiyah melihat begini ya, ke atas jauh sekali, kerana tingginya derajat dia di sana. Lalu ahlul afiyah pun bilang, orang yang tak pernah diuji pun bilang, ya Allah, kau aku tahu macam ni, kau potong-potong badan aku ya Allah, sehingga aku sabar dan aku mendapatkan kemuliaan seperti dia. Minta begitu, Pak. Tapi di sana minta, sekarang jangan. Nah, kenapa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala nuril anwar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ya suratul iman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ibdalih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma dzakirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi bid darain amin. Jemaah salat subuh rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita mengaturkan pujian dan syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla atas limpahan rahmah, hidayah dan inayahnya. Subuh ini kita dapat melanjutkan kajian kita, muzakarah kita, panduan kita Bidayatus Salikin. Ya, kita ingin menguraikan sedikit sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini hadis Nabi ini sebenarnya buah iman. Orang kalau imannya sudah sempurna, ada buahnya. Ya, tapi kalau belum sempurna maka sulit untuk mendapatkan buah tersebut. Nah, iman itulah fondasi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman itulah tempat pandangan Allah. Kuat atau tidaknya kita mengarungi kehidupan ini. Nah, maka semakin kuat iman, kuatlah menghadapi semuanya itu. Ya, maka ada tanda-tanda kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi bersabda iman itu ada 5 macam. Buahnya maksudnya mampu menghadapi kenyataan. Ya, 5 macam itu apa? Siapa saja manusia yang kurang salah satu dari yang 5 itu, nah tidaklah dinamakan beriman. Artinya dia beriman tapi lemah. Dia beriman tapi maaf tak sempurna iman dia, cacat. Nah, ya makanya kalau sempurna bagaimana tanda-tandanya? Ini kata Nabi. Yang pertama apa? Pasrah pada perintah Allah. Pasrah itu maksudnya apa? Menerima. Apa ketentuan Allah kita terima dalam hukum Allah. Suruh salat 5 waktu, tak ada lagi berat. Nah, jadi siapa yang salatnya masih ada beban, belum betul iman itu.
Ya, kita tanya ni iman ni kita sendiri yang tahu. Orang lain tak tahu. Nah, kalau kita terima perintah Allah itu, salat 5 waktu, senang kita nerimanya, tak ada beban, tak terasa berat. Puasa Ramadan juga begitu. Ya, sebulan full kita laksanakan dengan gembira. Bukan dengan duka cita, tapi suka cita. Ya, demikian juga dengan zakat. Oh, enteng zakat tu, tak mikir-mikir lagi dah, tak hitung-hitungan. Ada duit 1 miliar. Ni zakat 2,5% berapa ni? 25 juta, besar juga ni kata dia. Macam. Jadi bukannya main-main ni. Jangankanlah umpamanya 1 miliar 100 juta je, berapa? 2,5 juta. Kok iman tak betul, mikir tu apa? Lumayan ni, tu beli itu beli ini. Nah, ini makanya saya dapat berita dari kawan di Jakarta tu, ada orang pedagang sukses, Pak. Pedagang sukses dia. Dia keturunan Arab. Dia pandai berdagang kan. Nah, jadi dia punya zakat iaitu Pak hampir 200 juta. Cuba bayangkan berapa duit itu. Zakat yang 2,5% tu hampir 200 juta. Dia bilang sama asisten dia, dah kau hitung zakat aku, kau keluarkan, jangan beritahu aku, kata dia. Tak kuat dia. Ya, bukan tu hampir 200 juta zakatnya. Ini kau tak dibetulkan iman ni, berat tu. Kan gampang. Nah, jadi kita belajar tasawuf ni mau tahu bukti iman kau gimana. Ini Pak, belajar tasawuf itu bukan sama perasa, bukan formalitas, hanya ucap-ucap begitu ya, anda. Belajar tasawuf kau tahu diuji sejauh mana iman kau. Ya, ini agak berat. Jadi semua perintah Allah ringan semuanya, zakatnya, hajinya, semuanya lah. Tak lagi kita merasa beban. Itu tanya, kalau betul seperti itu, berarti kita iman kita benar. Kalau sebaliknya, sudah, berarti iman kita cacat, tu dah. Itu tandanya. Yang bilang siapa ni? Nabi SAW. Jadi kita jangan kayak orang Yahudi. Dia nerima yang enak-enak ya, yang berat-berat dia tak mau. Makanya dulu waktu Nabi meninggal tu, Abu Bakar tu walaupun 2 tahun jadi khalifah, capek juga dia membetulkan keadaan tu. Bukannya gampang. Pembelotan, mengingkari Nabi, yang ngaku Nabi palsu, yang tak keluar zakat tu banyak. Yang tak keluar zakat tu banyak, Pak. Apa kata dia bilang? Dulu kami bersama Rasulullah, kami serahkan harta kami. Tapi kerana Nabi sudah tidak ada, harta kami sendiri yang mengatur. Jadi pemerintah tak boleh ikut. Jadi khalifah jangan ikut campur, kata dia. Udah. Marah Abu Bakar. Abu Bakar bilang, aqimus salat wa atuz. Siapa mendirikan salat wajib keluar zakat. Siapa yang memisahkan ini, aku perangi dia, kata Abu Bakar. Padahal Abu Bakar ni orangnya sentimental, penyabar. Tapi masalah hukum Allah garang, dia kata Umar. Lebih garang dari aku, kata Umar. Abu Bakar. Terkejut Umar tu bilang. Tak kusangka dia bilang. Ibnu Abi Quhafah seperti ini tegasnya. Abu Bakar itu kan anaknya Abu Quhafah, dipanggilnya Ibnu Abi Quhafah. Tak kusangka Ibnu Abi Quhafah setegas ini, kata dia. Terkejut Umar tu. Di perang tu tandanya iman kita tak betul tu, di perang tu. Kalau kita hidup zaman Abu Bakar ni, yang tak keluar zakat, habis di perang Abu Bakar nanti. Ya, jadi mohon maaf ini. Yang begini tanya diri kita pribadi masing-masing. Kita ni bukan hukum Islam, tapi maaf kita ditanya Allah iman kita ini. Yang kuat iman, jujurlah dia keluar zakat. Yang tak kuat imannya, hati-hati ditagih sama Allah nanti di hari kiamat. Ya, ditagih oleh Allah SWT. Jadi semuanya itu tanya kepada diri kita ini, gimana kita terhadap hukum Allah SWT.
Yang kedua apa? Redha kepada takdir. Ini pun pahit nih. Apa yang berlaku takdir itu terima udah. Awal melangkah kata Abdul Qadir Jalani, kata bilang kau bertakwa kepada Allah, siap melaksanakan perintah dan terima takdir, kata dia. Yang ketiga, kalau kau berpaling dari takdir Allah, maka batal perjalananmu, kata dia. Nah, jadi apa yang terjadi? Terimalah udah, yang besar maupun yang kecil. Nah, namanya redha itu apa? Takdir, terima itu. Apapun yang berlaku, kita mantapkan di hati bukan kebetulan, diatur oleh Allah. Sebenarnya Allah menciptakan langit dan bumi, yang terjadi sudah ada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Selesai sudah. Ya, tak lagi kita nyalakan keadaan, tidak nyalahkan orang, tidak nyalahkan Allah. Nyalakan Allah itu bahaya, Pak ya. Nyalakan Allah itu berbahaya. Maka kita berbaik sangka dengan Allah. Apapun yang terjadi, sekalipun pahit, terima saja udah. Itu tandanya orang beriman. Orangnya sampai kita nanti mau meninggal, kau dapat berbaik sangka dengan Allah. Orang Yahudi nazak beriman dengan Nabi, tapi dah sempat dia masuk Islam, dah sekian tahun masuk Islam orang Yahudi itu. Kemudian sakitnya berat, didatangi oleh Rasulullah SAW. Kata Nabi, bagaimana pandanganmu terhadap dirimu saat ini? Udah apa? Fisik dah lemah dah. Dia bilang, aku masih berbaik sangka dengan Allah. Semoga dia memilih yang terbaik untuk aku. Kata Nabi bilang, kau mendapatkan sesuai dengan sangkaanmu. Coba kalau kita menyangka yang tak baik, gimana? Dapat juga. Sampai seperti itu, baik sangka dengan Allah tu mau meninggal. Itulah hebat orang beriman. Ya, makanya ada jamaah kita ngomong kemarin. Ya, waktu masuk kamar ICU, ya Allah Pak Ustaz, kata dia. Kalau orang Islam nyamanlah kita turun naik napasnya, masalahnya buat Allah, Allah. Yang tak beriman, udahlah ribut. Ya, ruangan tu ribut, menjeritlah itu inilah. Maka betulkan iman. Nanti tak ada yang kita keluarkan mulut kita kecuali Allah saja. Situasi apapun keluarkan Allah. Tapi kita dalam hati. Tapi kalau nak disebutkan dengan mulut pun keadaan seperti itu tak masalah. Kita tinggal lapor ya lah. Ya Allah, lapor tu Pak. Sakitnya ni, jangan bilang sakit. Ya Allah. Itulah obatnya Pak orang beriman tu. Ya, tak ada lain. Itu Tuhan kita, macam mana kita nak ngira? Dia yang ngatur kita. Makanya Nabi begitu sakit sekali intimidasi terhadap Rasulullah SAW. Yang Nabi tenang yang menghadapinya. Anak menangis, Fatimah tu menangis. Nabi kembali ke rumah, kotoran unta Pak, penuh badan Nabi. Dilempar kotoran unta, lagi sujud dekat Kaabah. Kembali Nabi ke rumah, Fatimah menangis. Ayangkan baju ke kotoran unta. Ditepuknya nak. Ingat, Allah tak ada meninggalkan aku, kata Nabi. Di mana tu Pak jawaban tu? Kita dengar dulu. Allah takkan meninggalkan aku, kata Rasulullah. Jadi kalau kita faham ilmu tasawuf, itulah tasawuf. Tasawuf itu bukan kaji zat sifat lalu bangga pula. Hari-hari sejauh mana kita bersandar kepada Allah, takdir Allah. Jadi takdir itu mohon maaf, yang terjadi itu takdir lah. Yang enak alhamdulillah, yang tak enak sabar aja lah. Bilang alhamdulillah belum kuat. Kau yang tak enak datang bilang alhamdulillah mampu. Kau tak mampu sabar aja lah. Inna lillah wa inna ilaihi. Kembali kepada Allah semua dah. Kemudian yang ketiga apa lagi? Lupa lagi macam mata tadi. Yang ketiga, memasrahkan jiwa dan raga kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini maksudnya dalam situasi terjepit, pasrahkan. Diri fisik kita ni, jiwa kita, dialah yang menggenggamnya.
Fisik tergantung kepada jiwa kita, roh kita. Roh kita dalam genggaman, udah. Mau diapakannya terima ajalah. Mau diputarnya macam gasing, terima lah baik. Mau diangkatnya, dimuliakan, terima. Mau dihinakan, diujinya, terima juga. Mau dihempaskannya, dielus-elusnya, berganti saat itu Pak. Kadang indah, kadang pahit, kadang luas, kadang sempit. Itu permainan dia. Dia mau tahu sejauh mana iman kita ini. Ya. Itu Allah Pak, saya paham sekarang. Ternyata tidak ada orang yang hidup yang tak diuji oleh Allah SWT. Siapa yang tak mau diuji, mati saja. Kata ulama tu Pak. Ulama bilang siapa tak mau diuji, udah jangan hidup. Ya. Jadi hidup itu pasti kita diuji sesuai kadar iman. Dan kita tidak mungkin diuji Allah sebagaimana Allah menguji Nabi kita Muhammad SAW. Tak mungkin, mustahil. Aku bilang mustahil, kerana kita tak akan mampu itu. Nah, kemudian yang keempat, tawakal kepada Allah. Ini tawakalnya apa Pak? Nah, segala urusan apapun setelah kita berniat yang baik, nah, punya planning, ya, punya rencana, tapi ingat, sandarkan kepada Allah. Berhasil tak berhasil keinginan kita itu tergantung kehendak dia. Allah punya kehendak, kita juga punya kehendak. Tapi ingat, kehendak kita di bawah kehendak Allah. Kalau terjadi alhamdulillah, tak terjadi pasti ada hikmahnya. Nah, makanya inilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berhasil dia bersyukur, tak berhasil dia sabar, pasti ada hikmahnya. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Apabila kau berazam, azam itu berkeinginan suatu dengan maksimal, maka tawakalkanlah kepada Allah. Wakilkan kepada Allah. Jangan berwakil kepada manusia. Apalagi berwakil kepada wakil masjid. Masjid ada ketua, ada wakil. Dua-duanya pun pengurus sama. Tapi kalau bertawakal kepada Allah, berwakil kepada Allah, dia yang mengatur kita semuanya. Boleh berkeinginan? Boleh. Planning? Boleh. Rencana? Boleh. Tapi tawakal Allah. Kalimat tawakal berwakil ni nyaman nyebutnya Pak. Ya. Nyaman nyebutnya. Terus yang kelima terakhir, sabar kita mendapat musibah. Ini tak kisah kita bahas dari musibah ni. Musibah. Nanti di akhirat itu ada ahlul musibah dan ada ahlul afiyah. Siapa ni ahlul afiyah? Kata Nabi bilang, ahlul afiyah itu orang hidupnya banyak bersyukur, dia ibadah, tapi musibah jarang. Musibah jarang Pak. Masuk surga juga. Ya, makanya jadilah orang kaya yang bersyukur. Siapa yang bersyukur, badannya sihat walafiat, musibah kurang, masuk surga dia. Tapi ada orang ahli surga, ahli musibah, yang banyak ujian Allah datang kepada dia dan dia bersabar. Ahlul afiyah melihat begini ya, ke atas jauh sekali, kerana tingginya derajat dia di sana. Lalu ahlul afiyah pun bilang, orang yang tak pernah diuji pun bilang, ya Allah, kok aku tahu macam ni, kau potong-potong badan aku ya Allah, sehingga aku sabar dan aku mendapatkan kemuliaan seperti dia. Minta begitu Pak. Tapi di sana minta, sekarang jangan. Nah, kenapa? Dia melihat kemuliaan di atas. Jauh derajatnya tinggi ahlul musibah. Nah, maka ahlul afiyah pun iri kepada dia. Di sana semuanya begitu. Ya, seperti itu. Ya, mana lebih baik? Kalau masalah rezeki lah ni, kalau masalah musibah fisik dan sebagainya kita bahas. Sekarang ini masalah rezeki. Orang kaya yang bersyukur dengan orang fakir yang sabar, mana lebih afdal? Dua-duanya bagus kan? Dua-duanya bagus. Ya. Nah, ini bukan masalah kita memandang diri kita, enggak. Memandang dari segi pandangan agama, mana yang paling afdal derajat dia. Itu. Ini yang disebut oleh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrah. Dia bilang, orang miskin yang bersabar dengan orang kaya yang bersyukur, derajatnya lebih mulia orang miskin yang sabar.
Itu dia. Maka sebenarnya orang miskin ini tak usah juga mengeluh, ada kemuliaan kalau faham. Tapi jangan minta miskin ya. Nanti saya pula salahkan ya. Jangan belajar Ustaz Abang tu dah. Murid disuruh miskin pula. Nah, ini kan takdir Allah. Kalau kita takdir Allah miskin, mau apa? Bisa dihindari? Tidak. Nah, cuman dalam kajian ulama begitu. Kemuliaan di sisi Allah sampai ke akhirat nanti, miskin fakir yang sabar lebih afdal derajatnya daripada orang kaya yang bersyukur. Kalau dua-duanya bagus tu. Ya, dua-duanya bagus. Yang berbahaya mana? Orang kaya yang tak bersyukur, orang miskin yang kufur. Dua-duanya kau dapat dihindar juga. Ya, makanya saya bilang kemuliaan tu sejauh mana kita berpegang dengan agama. Itulah dia. Ya, kalau kita miskin, saya ingat tu, saya senang dapat datuk saya panggil datuk, sebelah mak tu saya panggil datuk. Dia ngajarkan agama tu dari sedini mungkin. Dibawa dari kecil diajar ngaji apa tu ini. Sampailah saya sekolah menengah atas tu kemarin. Begitu saya tak salat, dia datang bawa tongkat dia. Tak pukulnya Allah. Lumayan ke tu? Kau ni tak salat kata dia. Dia bilang gitu. Miskin ya kau tak salat, tapi kau kaya kata dia. Oh gitu kan. Dia bilang apa? Biar miskin tapi pegang agama lebih mulia kata dia. Itulah kehormatan kita. Dia bilang gitu. Biar susah macam mana, agama jangan kau lepaskan. Makanya saya sampai sekarang terkenang-kenang tu kata-katanya tu. Indah Pak. Jadi orang tua tu buat kalimat macam itu, kita sebagai cucu terngiang-ngiang sampai sekarang. Biar kau miskin juga kata dia, agama jangan kau buang kata dia. Itu saya dipukul tu sakit Pak pukul ha? Kau miskin tak salat kata dia, apalagi kau kaya kata dia. Benar juga. Orang kaya tak salat wajar tak? Wajar Pak, sibuk ngurus hartanya. Super sibuk lagi. Ini miskin, sibuk enggak. Tak salat pula. Aduh, ini mak-mak pepatah Melayu dah jatuh ketimpa tangga, habis modal dah. Itu dikatakan akhirat nanti namanya al-muflis, orang yang bangkrut. Itulah dia al-muflis kata Nabi. Bangkrut sudah, tak ada lagi kehormatan kita. Saya sekarang bicara ini kembali tasawuf, yang penting betulkan iman. Semoga iman kita sempurna insya-Allah. Ya, amin ya rabbal alamin. Baik jemaah, sikit jelah pembahasan, yang penting ada manfaat kita ambil. Ya, banyak-banyak pembahasan pun jenuh nanti. Jadi profesi itu dinikmati Pak. Barulah enak kita bekerja tu. Apa pun profesi kita nikmati, itulah kita. Itu jalan dengan baik insya-Allah. Ya, ada pertanyaan silakan. Kita sebenarnya ini radhiyallahu anhu untuk Islam Medina oleh Muhammad Nabi Rasulullah. Mau dijelaskan kaitan dengan sabda Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam hadis Nabi yang kita bahas ini, Nabi menunjukkan buah iman. Ya, buah iman. Kalau tidak ada 5 macam ini, tak betul imannya. Kalau ada 5 macam ini, berarti betul dikatakan beriman. Itu pembahasan seperti itu buahnya. Nah, amalannya dikatakan Nabi, ya, siapa yang menyatakan dirinya redha Islam sebagai agama, redha Allah sebagai Tuhan, redha Nabi Muhammad sebagai Nabi, maka dia akan merasakan kemanisan iman. Nabi kan suruh baca amalan ini 3 kali pagi, 3 kali maghrib. Ucapannya raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa muhammadin nabiyya wa rasulah. Aku redha Allah sebagai Tuhan, aku redha Islam sebagai agama, aku redha Nabi sebagai utusan Allah. Apa maksud Allah kita jadikan Allah redha? Tadi musibah datang, ketetapan dia redha, terima sudah. Jangan ada keberatan di hati. Belum betul iman kita. Yang kedua, redha Islam. Apa hukum Islam? Terima senang hati dengan sukacita. Jangan lagi merasa berat. Yang ketiga,
kita harus reda juga Nabi sebagai utusan Allah untuk kita. Apa yang datang daripada Nabi semuanya kebaikan dan kita reda terhadap itu semuanya. Itu amalannya. Tapi buahnya tadi ini. Namun kita dapatkan dari guru-guru, kau tidak akan bisa reda Allah kau anggap sebagai Tuhan. Kau tak bisa reda merasa ringan dengan hukum Allah. Kau tidak akan bisa reda dengan Nabi Muhammad kecuali betulkan iman. Bagaimana betulkan iman? Banyak, cuman cara yang paling mudah, jadidu imanakum. Perbaharui iman kalian. Kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana cara kami memperbaikinya? Nah, aktsiru min qauli la ilaha illallah. Kesana, Pak. Paling mudah itulah dia. Ya, paling mudah itu zikir. Ini zikir tauhid. Maka ini dibahas ini semuanya. Ini masalah buah dan sebagainya. Tapi amalan tetap itu tadi. Ya, zikir itu. Betulkan iman. Ya. Yang 6 itu tidak akan bersemai di hati kita kecuali kita perbaiki iman. Cari amalan untuk perbaiki iman, zikir umpamanya. Nah, nanti baru rukun iman yang 6 ni akan mesra di hati kita. Kita tak ragu dengan Allah, kita tak ragu lagi dengan Nabi Muhammad, kita tak ragu lagi dengan Al-Quran, kita tak ragu lagi adanya malaikat, kita tak ragu lagi datangnya hari kiamat, dan kita tak ragu lagi dengan ketetapan qada dan qadar. Semuanya baru mesra di hati. Kalau enggak, ini cuma ucapan saja. Cuma ucapan, Pak. Macam mana kita nak hadap Allah? Rukun iman cuma ucapan tapi tak mesra di hati. Gimana? Itu cuma. Apa lagi dengan Nabi ni? Kita punya keyakinan nanti dalam kubur orang bertanya, kita ketemu dengan Rasulullah. Kan ada hadis, ya? Nanti kita ditanya malaikat Munkar dan Nakir, udah pertanyaan semuanya selesai, dijawab ataupun enggak, nanti datang figur. Ditanya, kau kenal dah dia ni? Orang mukmin langsung jawab. Orang mukmin bilang, huwa Rasulullah. Dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang bagaimana cara kenal Nabi? Padahal tak pernah jumpa, Pak. Ya, gimana? Kita kan belum pernah mandang wajah Rasulullah. Tapi macam mana bisa kita memutuskan itu Rasulullah? Iman. Kalau masalah iman tak ragu lagi, langsung huwa Rasulullah. Tapi orang yang fajir, munafik, Pak, yang imannya tak betul, begitu muncul Nabi Muhammad ditanya, kau kenal dia? Dia jawab apa? La adri, aku tak tahu siapa dia ni. Jadi ini sekarang ini iman, Pak. Kenal Allah tu di hati tu iman. Bahkan orang beriman bisa tahu mana bisikan Allah, mana bisikan syaitan. Kalau betul iman. Makanya ilmu ini ilmu yang luar biasa. Sekarang pun bisa membedakan di hati kita, mana syaitan datang, mana malaikat datang, mana bisikan dari Allah, dan mana bisikan dari hawa nafsu. Paham? Kau tak faham tu belum beriman lagi tu. Jadi kok kita bahas tasawuf ni, Pak, iman tu iman tingkat tinggi namanya. Betul-betul iman yang sebenarnya dibahas. Ini berkaitan semua tu. Makanya takutnya saya kita ni termasuk dalam firman Allah. Waktu Nabi ketemu dengan orang Badui, orang Arab Badui, ketemu Nabi. Dia bilang apa? Orang Arab tadi, waqalatil arabu amanna, qul amanna. Orang Arab Badui datang berkata di hadapan Nabi, kami telah beriman. Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Katakan ya Muhammad sama orang Badui itu, kau belum beriman, kau baru Islam. Ternyata baru paham beda iman dengan Islam. Orangnya beda mukmin dengan muslim. Kau baru pasrah, baru ibadah, kau belum beriman. Iman itu belum mesrah dalam hatimu, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini, Pak, yang kita takutkan. Kau tak belajar ilmu zikir ni, Pak. Ini yang kita takutkan menghadap Allah gimana ni? Itu. Jadi Imam Syafi'i bilang, beda iman, beda Islam. Orangnya beda mukmin, beda muslim. Setiap mukmin sudah pasti muslim, tapi setiap muslim
belum tentu dia mukmin. Ya, wallahu alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli ala Muhammad